Setiap pesta yang memakai jasa catering Dahlia selalu berakhir dengan satu kematian aneh. Tak seorang pun tahu rahasia sup panas beraroma rempah itu, kecuali Bu Raras, wanita tua pemilik catering yang kehilangan seluruh keluarganya dalam kecelakaan bus. Sejak itu, ia menempuh jalan kelam, menukar nyawa orang lain demi memberi makan arwah keluarganya. Namun, ritual gelap tak selalu bisa dikendalikan. Ketika suara-suara lapar dari panci mulai menuntut lebih banyak, siapakah yang akan menjadi tumbal terakhir? Temukan jawabannya dalam Siluet Malam yang penuh misteri. Siapkan diri kalian, karena kita akan mengungkap kisah yang tidak akan pernah kalian lupakan. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian agar mereka juga bisa merasakan misteri yang sama. Tinggalkan komentar di bawah jika kalian punya pendapat dan cerita horor seram untuk dibagikan. Terima kasih, semoga diberi sehat dan bahagia selalu. Selamat menonton. Musik riang anak-anak terdengar dari ruang tamu yang penuh balon warna-warni. Dinding rumah besar itu dipenuhi hiasan pita, foto-foto keluarga, dan poster bergambar tokoh kartun. Lantai yang biasanya sepi kini ramai oleh puluhan anak kecil berlari sambil tertawa. Wajah mereka belepotan coklat dari kue yang baru saja dibagikan. Orang dewasa berdiri di sudut ruangan, bercakap-cakap sambil memegang gelas minuman. Suasana meriah, penuh canda tawa, khas pesta ulang tahun keluarga kelas menengah ke atas. Namun, perhatian semua tamu tidak berhenti pada dekorasi atau kue ulang tahun. Mata mereka berulang kali melirik ke arah meja panjang di tengah ruangan. Di atas meja itu, hidangan tersusun rapi, sate ayam berkilau kecoklatan, nasi kuning berhias telur, dan ayam goreng, aneka kue basah, hingga buah potong. Dan di ujung meja, sebuah panci besar sup sudah siap. Uap mengepul, memenuhi udara dengan aroma rempah yang hangat dan gurih. Bau itu begitu menggoda, menusuk ke hidung, membuat siapapun menelan ludah. "Ini pasti dari catering Dahlia," bisik seorang tamu wanita pada temannya. "Ya ampun, mereka memang terbaik. Aku pernah pesan sekali, rasanya luar biasa." Sang teman mengangguk setuju. Kalau ada catering Dahlia, pesta jadi istimewa. Sosok wanita tua berjalan pelan mengelilingi meja itu. Ia mengenakan kebaya sederhana warna coklat tua, rambutnya disanggul rapi meski uban mendominasi. Wajahnya keriput, kulitnya pucat, tapi ada sesuatu di balik sorot matanya yang tajam. Sesuatu yang membuat orang segan untuk menatap terlalu lama. Dialah Bu Raras, pemilik catering Dahlia. Senyumnya sopan, selalu muncul setiap kali menyapa tamu. Namun ketika ia berdiri di dekat panci sup, senyum itu berubah menjadi tipis dan samar, nyaris seperti guratan puas. Tangannya menggenggam sendok kayu, mengaduk pelan cairan kuning keemasan itu. Namun di bawah cahaya lampu kristal, kuah itu sesekali memantulkan warna lain, merah pekat, seperti darah segar yang tersembunyi di dasar panci. Dari sudut dapur, Dini, pegawai muda yang baru setahun bekerja di catering itu, memperhatikan diam-diam. Usianya masih 22, tubuhnya kurus, wajahnya polos. Ia sering gugup bila disuruh berurusan langsung dengan tamu. Jadi biasanya ia kebagian mencuci piring dan menyiapkan bahan. Dan Dini selalu siap, menunggu perintah jika ada yang diperlukan lagi. Tapi kali ini, matanya tak lepas dari panci sup. Ada sesuatu pada aroma dan warnanya yang membuat bulu kuduknya meremang. Ia pernah melihatnya beberapa kali, tapi tak berani bertanya. "Jangan pernah menyentuh panci ini, Din." Suara Bu Raras terngiang di kepalanya. "Ini resep rahasia. Hanya aku yang boleh mengurusnya." Ketika jamuan dimulai, anak-anak berlarian menyerbu meja. Para orang tua ikut mengisi piring mereka dengan nasi, sate, dan kue. Namun, tetap saja sup itu jadi primadona. Sendok-sendok bergantian masuk, dan tak lama aroma harum semakin memenuhi ruangan. Semua orang tampak menikmati. Suara pujian terdengar ke sana kemari. Supnya enak sekali, hangat dan segar. Rempahnya pas, tidak terlalu kuat,
tapi wangi. Benar, lidahku seperti dimanjakan. Sore itu pesta berlangsung meriah. Tawa anak-anak, obrolan para tamu, dan denting musik ringan memenuhi ruangan. Tidak ada yang menyangka kehangatan itu menyimpan sesuatu yang jauh lebih gelap. Malamnya, setelah pesta usai, keluarga kembali ke rumah masing-masing. Keluarga yang berulang tahun tampak bahagia meski terlihat kelelahan. Sang ayah bercerita betapa enaknya sup buatan catering sebelum akhirnya berbaring di sofa. Esoknya, dia mengeluh badan meriang. Ia minum obat warung dan beristirahat. Tak ada yang mencurigakan, namun demamnya tidak turun. Ia mulai batuk keras, tenggorokannya sakit, dadanya sesak. Keluarganya cemas, tapi masih yakin itu hanya flu. Di malam ketiga, ia mulai sulit tidur. Tubuhnya gemetar, peluh dingin membasahi wajah. Kadang, ia terbangun dengan napas terengah. Matanya melotot, seakan melihat sesuatu di sudut ruangan. Ia berusaha bicara, tapi suaranya serak, patah-patah. Ada suara anak-anak berbisik di telingaku. Istrinya ketakutan, mengira suaminya mengigau karena demam tinggi. Kondisinya semakin buruk, batuknya berubah parah. Darah bercampur busa putih keluar dari mulutnya. Tubuhnya kejang-kejang, wajahnya memucat lalu membiru. Tak peduli seberapa panik keluarga mencoba menolong, semuanya sia-sia. Dalam hitungan menit, napasnya terhenti. Ia terbujur kaku, mata terbuka kosong menatap langit-langit kamar. Jeritan istrinya pecah. Anak yang baru saja berulang tahun menangis histeris, memanggil ayahnya yang tak lagi bernyawa. Keesokan harinya, kabar duka itu menyebar. Para tetangga melayat, sebagian besar masih ingat wajahnya yang ceria saat pesta. Semua bertanya-tanya, apa penyebabnya? Sakit mendadak? Serangan jantung? Tidak ada yang bisa menjelaskan. Tak seorang pun menghubungkannya dengan pesta beberapa hari lalu. Namun, Dini masih teringat jelas sesuatu. Malam pesta itu, saat para tamu sibuk mengambil makanan, ia sempat melihat Bu Raras berdiri tenang di dekat panci sup. Senyum tipis menghiasi wajahnya, sementara uap dari sup itu membentuk kabut samar. Dan dari balik kabut, Dini mendengar suara lirih, seperti anak-anak berbisik serempak. Satu lagi, Ibu. Satu lagi. Tak ada yang tahu banyak tentang Bu Raras. Para tetangga hanya bilang, dulu ia pernah punya keluarga bahagia. Suami bernama Bima, sopir bus pariwisata, dan 3 anak kecil yang lucu. Rumah mereka selalu ramai tawa. Tapi 20 tahun lalu, segalanya hilang. Bima mengemudikan bus penuh penumpang menuju acara pernikahan kerabat. Di perjalanan, rem blong. Bus melaju liar menuruni turunan curam. Jeritan memenuhi malam. Pegangan yang kuat ras, teriak Bima. Detik sebelum bus menghantam jurang dan meledak dalam kobaran api. Bu Raras terlempar keluar jendela. Ia sadar dalam keadaan luka parah. Tubuhnya berlumur debu dan darah. Tapi ketika ia bangun, yang tersisa hanyalah puing bus yang hangus. Tak ada jasad yang utuh. Suami dan 3 anaknya lenyap ditelan api. Sejak itu, Bu Raras tak pernah sama lagi. Adegan kecelakaan terus menghantui Bu Raras setiap malam. Bau daging terbakar, suara tangisan anak-anaknya. Bayangan suaminya memegang setir dengan wajah putus asa. Tetangga mendengar ia sering berbicara sendiri di dapur tengah malam. Kadang menangis, kadang tertawa lirih. Hingga suatu malam, dalam putus asa, ia memohon di pojok dapur. Kalau ada cara agar mereka kembali, aku akan lakukan apa saja. Lampu padam, dapur menjadi hitam. Dari sudut gelap, sebuah bayangan hitam menjelma. Tubuhnya seperti asap pekat, suaranya berat dan bergaung. Ada cara, tapi kau harus memberi makan padaku, nyawa manusia. Maka pintu antara dunia ini dan mereka akan terbuka. Bu Raras terisak, menolak. Tapi bayangan itu menampakkan wajah anak-anaknya. Hangus, matanya kosong, melambai kepadanya. Air mata mengalir deras. Bu Raras berlutut. Aku setuju. Sejak malam itu, Bu Raras berubah.
Ia mulai menekuni usaha masakan lagi. Ia mendirikan catering Dahlia, menamai usaha itu dari bunga kesukaan anak bungsunya. Menu spesialnya adalah sup. Rasanya luar biasa, lebih lezat dari sebelumnya. Nama catering Dahlia mulai harum. Makanannya lezat, harganya terjangkau, dan pelayanan ramah. Orang-orang berebut memesan. Orang-orang selalu terpesona dengan sup buatannya. "Ini sup terenak yang pernah saya cicipi," begitu komentar para tamu. Mereka tak tahu, di balik aroma rempah ada tumbal yang tak terlihat. Dan setiap kali pesta berakhir, selalu ada korban. Satu orang yang jatuh sakit mendadak, kejang, lalu meninggal. Orang-orang menyebutnya musibah, takdir. Tak seorang pun mencurigai keterkaitan dengan hidangan. Dan bayangan itu selalu datang selepas pesta, berbisik dari panci sup, "Bagus, satu jiwa lagi. Mereka akan segera kembali padamu." Buraras tak bisa berhenti. Ia percaya tumbal-tumbal itu akan menebus keluarganya. Ia tersenyum tipis, mengantar panci kosong pulang. Dalam hatinya, ia tahu anak-anaknya sudah kenyang malam itu. Dini yang selalu membantu Buraras mulai merasa aneh. Malam itu, ia tak bisa tidur. Kepalanya penuh pertanyaan. Kenapa setiap pesta dengan catering Dahlia selalu ada kematian? Kenapa hanya sup itu yang tak boleh disentuh? Dan kenapa bisikan itu terdengar seperti suara anak-anak? Dia mulai menulis di buku catatan kecilnya. Ia menuliskan tanggal pesta, nama korban, dan hidangan yang disajikan. Pesta ulang tahun, 1 korban, ayah. Pesta keluarga, 1 korban, kakek. Pesta arisan, 1 korban, ibu muda. Daftarnya terus bertambah, dan setiap baris catatan membuat darah Dini semakin dingin. Ini bukan kebetulan, bisiknya pada diri sendiri. Di luar jendela kosnya, angin malam berhembus pelan, membawa suara samar yang seolah ikut membenarkan. Bukan kebetulan. Kematian-kematian melibatkan catering Dahlia itu lewat dari pengawasan. Tetapi saat jatuh korban di pesta pertunangan anak pejabat membuat polisi turun tangan. Penyidik Arman ditugaskan. Hasil otopsi mengejutkan. Organ dalam korban hancur seolah diremas dari dalam, tapi tak ada racun terdeteksi. Arman mulai mencari pola. Ia mendengar desas-desus tentang catering Dahlia. Saat memeriksa pegawai, semua bungkam. Tapi malam itu, Dini memberanikan diri menemui Arman secara diam-diam. Dengan gemetar, menyerahkan catatan rahasianya yang sudah dikumpulkan, daftar pesta, tanggal, dan korban yang mati. Semua berurutan, semua terkait dengan catering Dahlia. "Bapak harus percaya, ini bukan kebetulan. Setiap pesta dengan catering kami, selalu ada yang mati. Kalau benar ini ulah mereka, kenapa orang-orang masih pakai jasanya?" tanya Arman. Dini gemetar, karena tidak ada yang sadar. Semua menganggapnya kebetulan, dan makanan mereka terlalu enak untuk ditolak. Dini lalu menceritakan tentang ritual Buraras, tentang suara-suara dari panci, tentang daging dan sup yang rasanya seperti darah. Arman mendengarkan dengan skeptis, tapi tatapan serius Dini membuatnya goyah. Pada pesta berikutnya, Dahlia Catering mendapat pesanan terbesar sepanjang sejarah mereka. Pesta ulang tahun pejabat penting yang mengundang ratusan tamu, termasuk tokoh politik, pengusaha, bahkan polisi. Buraras mempersiapkan hidangan dengan penuh gairah, seperti seorang pelukis yang akan menyelesaikan mahakarya terakhirnya. Malam ini, katanya lirih kepada dirinya sendiri, pintu itu akan terbuka. Dini yang tahu itu panik. Ia tahu korban kali ini tidak akan sedikit. Ia menemui Arman, memohon agar pesta dihentikan. Namun Arman berkata, "Kalau kita bubarkan begitu saja, tidak ada bukti. Kita harus tangkap basah malam itu." Saat hajatan mulai digelar, Arman menyiapkan semuanya. Dia mengamati gerak-gerik Buraras. Buraras menyiapkan panci sup paling besar dalam hidupnya. Tangannya bergetar bukan karena lelah, tapi karena gairah. Ia tahu tumbal kali ini akan cukup untuk membuat suami dan anak-anaknya kembali. Buraras tertawa, histeris.
Sebentar lagi mereka kembali sepenuhnya. Saat Bu Raras keluar dari dapur untuk mengecek ruang hidangan, Arman dan Dini menyusup ke dapur. Mereka melihat ke dalam panci. Dari kuah merah yang mendidih, wajah-wajah hangus muncul, suami dan anak-anak Bu Raras. Dini hampir pingsan. Itu bukan manusia lagi. Ini harus dihentikan. Tidak ada lagi korban, tegas Arman. Dia meminta Dini untuk membantu. Mereka sudah menyiapkan rencana. Dini diam-diam menyusup, menukar bumbu di dapur, dan mencoba merusak ritual. Ketika sup siap disajikan, aroma yang keluar berbeda. Bukan hanya harum, tapi juga busuk. Para tamu mulai mual, beberapa pingsan. Panci besar di dapur itu bergetar, lalu meledak, menyemburkan kabut merah. Dapur berubah jadi lautan api. Dari dalam panci keluar asap pekat, disertai jeritan melengking dari anak-anaknya dan puluhan arwah yang jadi tumbal. Bayangan wajah anak-anaknya muncul sebentar, sebelum lenyap menatap Bu Raras dengan wajah kecewa. "Ibu, kau gagal." Mereka lenyap dalam asap bersama panci yang hancur. Bu Raras jatuh berlutut, menjerit putus asa. "Jangan tinggalkan ibu lagi." Tapi yang tersisa hanya sunyi. Anak-anaknya pergi untuk selamanya. Tubuh Bu Raras perlahan berubah hitam seperti arang hidup. Matanya merah menyala. Tapi di detik terakhir, sebelum hancur, ia menatap Dini dengan senyum menyeramkan. Dini berdiri di ambang pintu, menatap dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu penderitaan Bu Raras sudah berakhir, meski dengan cara tragis. Pesta berantakan. Tubuh Bu Raras tidak ditemukan. Tak ada yang tahu pasti apa yang terjadi malam itu. Sebagian tamu hanya mengingat ledakan dan kegaduhan di dapur. Polisi menyatakan penyebabnya kebakaran misterius. Namun yang jelas, sejak malam itu, catering Dahlia tak pernah terdengar lagi.